Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Sebab bagimu-lah segala pujian dan hormat Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau naikkan korban ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang bertahta di atas pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan mengangkat tanganmu katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan jemaat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah kami. Saat kami menyembah-Mu, kami angkat pujian, kami agungkan nama-Mu. Engkau layak disembah, Engkau Raja, Engkau mulia, Engkau agung dan luar biasa. Damai sejahtera menjadi milik kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Engkau yang disenangkan, Engkau yang kami puji. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hati kami. Engkau menjamah setiap hati yang merindukan-Mu. Lawat hati kami Tuhan, ini hati kami. Kami membawa lebih lagi menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau yang disenangkan. Engkau mulia, Engkau Raja yang berkuasa dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Tak terukur panjang setia-Mu, tak terukur kasih-Mu. Engkau setia, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus. Engkau Raja kami. Mari dengan angkat tanganmu katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Hanya kemuliaan. Kau ajaib, Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Engkau mulia, Engkau yang ditinggikan. Oh Yesus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga dan kami bersuka cita bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sungguh tak ada yang dapat kami beri selain puji dan sembah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang baik dan Engkau teramat baik Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan Yesus, ajar kami untuk boleh terus memperkatakan kalau Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji, kami mau menari, kami mau bersorak-sorai hanya buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Kita bersuka cita pada hari ini dan kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari sama-sama katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang baik dan Dia Tuhan yang hebat, yang selalu menolong hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pada hari ini, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Satu hal yang kami tahu Tuhan, dan kami mau belajar, kalau Engkau satu-satunya jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus menaruh harapan kami dan tetap setia padamu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya jawaban dari semua pertanyaan yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, tak terukur setiamu, tak terukur kebaikanmu. Engkau mulia, Engkau layak disembah. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagi kami, Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu.
dengan iman kami Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada hingga saat ini, kita percaya bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita berdiri, kita masih ada, kita tetap teguh, bahkan melewati setiap pergumulan dalam hidup kita akhir-akhir ini. Karena kita percaya janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami dan khotbah kami pada hari ini, baiklah, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal 26, ayatnya yang pertama, kedua dan ketiga, dan nanti kita loncat kepada ayatnya yang ke-12 ya saudara. Dan nanti juga kalau saudara pingin atau seterusnya mau membuka kebenaran ini saudara, supaya konteksnya bertalian dan saudara mengerti, nanti saudara baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33. Nah, dalam khotbah hari ini saudara, saya akan berikan judul tetap fokus kepada Tuhan. Jadi judul khotbah saya pada hari ini, saat ini saudara, adalah tetap fokus kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Kejadian pasal 26 ayat 1, 2, 3 dan kita loncat kepada ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, pergi ke Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kita lihat di dalam ayat 12, saudara. Di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan datang pada saat ini, hari ini saudara, bicara tentang bagaimana pada waktu itu terjadi satu peristiwa. Di sana ada peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, atau Alkitab memberikan informasi kepada kita, adalah timbul kelaparan di negeri itu. Ada satu kelaparan di mana ketika Ishak tinggal di situ, saudara, terjadi satu kelaparan. Nah, tentunya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kelaparan yang dimaksud ini adalah tidak adanya ketersediaan bahan makanan untuk dimakan oleh Ishak dan keluarganya, sehingga Ishak mempunyai niat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mempunyai maksud, niat di dalam hatinya untuk pindah dari tempat itu. Jadi mencari satu daerah yang lain supaya dia bisa bercocok tanam, supaya dia bisa melangsungkan kehidupan dia bersama keluarganya di tempat lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah saya mau katakan bahwa kalau terjadi kelaparan berarti ini adalah masalah. Kalau terjadi
sesuatu seperti itu, saudara, tidak ada makanan di tempat di mana kita tinggal, itu artinya adalah satu problem atau masalah, terutama orang-orang yang ada pada saat itu. Demikian juga Ishak, saudara, bersama keluarganya atau dengan saudara-saudara atau budak-budak yang lain, hamba-hambanya yang lain. Dia bertanggung jawab kepada seluruh komunitas dia bertanggung jawab kepada keluarganya, sehingga Ishak ingin membawa bukan hanya keluarganya, bahkan kelompok-kelompok yang ada, yaitu hamba-hambanya, untuk keluar meninggalkan tempat itu. Sehingga Ishak memilih ke satu tempat, saudara-saudara. Dia ingin pindah ke satu tempat. Ishak ingin pindah ke satu tempat untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi ketika Ishak bermaksud untuk pindah, kalau kita lihat di dalam ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir." Artinya Ishak berniat untuk pindah ke Mesir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia ingin pindah untuk mendapatkan suatu tempat yang layak huni, satu tempat yang subur, satu tempat yang bisa dikelola untuk menghasilkan makanan. Tetapi ketika itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu Tuhan berfirman, berkata kepadanya, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan katakan diamlah di negeri yang nanti Tuhan akan katakan kepada Ishak. Di dalam ayat 3 dikatakan firman Tuhan, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada ayahmu, kepada Abraham ayahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, datang firman Allah. Tuhan berfirman, tinggal di tempat ini sebagai orang asing. Jadi jangan kemana-mana, jangan pergi ke Mesir, tinggal di tempat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi lanjut dalam cerita ini, saudara, akhirnya Ishak tinggal di tempat itu. Dalam keadaan kering, dalam keadaan kemarau panjang, dalam keadaan kesusahan, Ishak tinggal di tempat itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, sesuai apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, kita lanjut, saudara-saudara. Akhirnya, ya saudara, dalam keadaan seperti itu, di dalam ayat 12, artinya di tempat itu di mana Tuhan tunjukkan kepada Ishak, dia menetap dan tinggal di situ, dan dia mulai mengelola tempat atau tanah atau daerah di mana Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, artinya di tanah di mana Tuhan suruh untuk dia melakukan sesuatu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kalimat terakhir dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini pun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Hari-hari ini, saudara, bukan kelaparan lagi, tetapi resesi akan berkepanjangan, saudara, kalau hingga saat ini pandemi ini atau COVID-19 ini tidak berlalu, saudara-saudara, sehingga terjadi kesusahan di mana-mana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau terjadi kelaparan atau terjadi kemarau panjang pada waktu zaman Abraham, pada zaman Ishak itu pun, ketika mereka pindah di satu tempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi bagaimana, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini dewasa ini, saudara, di seluruh dunia terjadi hal yang sama, terjadi pandemi seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau makin memburuk, saudara-saudara, di mana tempat kita akan berlindung? Di mana di mana tempat yang akan kita pindah nanti, saudara-saudara? Artinya tidak ada tempat lagi yang nyaman, tidak ada tempat lagi yang safe, tidak ada tempat lagi yang bisa kita menyelamatkan itu semuanya, saudara. Karena di belahan dunia ini, baik di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Eropa, di tempat-tempat yang lain terjadi pandemi. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kalau satu tempat, saudara yang dikasihi Tuhan, kita terjadi kesusahan, bisa saja kita pindah ke tempat lain. Tapi kalau pandemi ini, saudara, secara global dia menyeluruh, dan terjadi hal-hal seperti itu, saudara, di mana tempat kita berlindung? Di mana tempat kita mencari tempat yang aman? Tidak ada lain, saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita mencari perlindungan hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Yesus. Karena di tempat-tempat ini tidak aman, saudara. Di seluruh dunia tidak ada tempat yang aman. Itu sebabnya saya mau kasih tahu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap datang kepada Tuhan, tetap berlindung kepada Tuhan, karena dialah satu-satunya yang dapat memproteksi kita, dialah satu-satunya yang dapat melindungi kita, dan dialah satu-satunya yang dapat memberikan jaminan kepada kita, supaya kita tetap ada di tempat ini. Jangan bergerak kemana-mana sebelum Tuhan menyuruh kita untuk pergi kemana-mana, saudara.
Karena di tempat lain, saudara, dimanapun di dunia ini tidak aman, hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena janji Tuhan, firman Allah dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, menurut ringkasan dari perikop-perikop ini, saudara, perikop yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa walaupun ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan di mana-mana, kita harus taat dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus taat dan kita dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Sama seperti Ishak, ketika Tuhan berkata tinggal di tempat ini, walaupun di tempat asing, walaupun di satu tempat yang boleh dikatakan hanya Ishak, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua orang asing, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi Ishak dengar-dengaran. Ishak dengar-dengaran dan dia tinggal di tempat itu, dan dia melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Demikian dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Walaupun kita saat ini lagi mengalami yang namanya problem, mungkin di dalam rumah tanggamu, mungkin di dalam kehidupanmu, mungkin di dalam kehidupan saudara berrelasi, mungkin ketika saudara hidup baik di dalam kehidupan ini, saudara, terganggu ekonomi kita, ada banyak kesulitan-kesulitan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Satu hal, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus taat setia dan dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Firman Tuhan ini adalah panduan, saudara. Ketika setiap hari kita mau taat, kita mau setia dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Saya percaya pasti ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita, asal kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, asal kita mau taat dengan perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan kerjakan A, kita harus kerjakan, saudara. Tuhan katakan engkau berdiam diri di tempat ini, engkau datang berdoa, engkau datang bersekutu dengan Tuhan, engkau mencari Tuhan. Tuhan katakan ketika engkau mencari aku, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jangan cari tempat-tempat hal yang lain, saudara, untuk memenuhi kehidupan hasrat rohani kita, saudara-saudara, atau yang lain. Tetapi tetap kita ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan katakan kepada kita, lakukan. Karena penuntun dalam kehidupan ini adalah firman Allah, saudara. Dan minimal suara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat bisikan-bisikan Roh Kudus. Jadi dengan hal itu, saudara, hal yang pertama untuk tetap kita fokus kepada Tuhan, tetap fokus kepada Allah, kita melakukan perintah Tuhan. Yang pertama adalah kita tetap taat, setia dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dengan apa yang dikatakan firman Allah, dengan apa yang Yesus katakan, yaitu kebenaran yang sering kita baca. Hal yang kedua, saudara, ya, hal yang kedua ada di dalam ayat 12. Karena di sana dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, saudara, kita melakukan sesuatu. Jadi lakukan sesuatu dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam keadaan seperti ini, saudara, kita renungkan kebenaran firman Allah. Karena mungkin tanah itu tandus, tanah yang tidak pernah disirami hujan, tanah yang tidak pernah mendapatkan air. Saudara bayangkan bagaimana kita mengelola, bagaimana kita harus bercangkul di situ, mencangkul tanah itu. Saya bayangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa sulitnya, saudara-saudara, betapa susahnya ketika kita mengelola tempat yang dimana Tuhan suruh. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini, Ishak melakukan juga. Ishak melakukan, artinya dia tetap menabur di tanah itu. Dia tetap menabur sesuatu benih untuk mendapatkan hasil. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, saudara, dalam keadaan hopeless, putus asa, saudara, saudara jangan berkepanjangan dengan keadaan seperti ini. Lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu. Sama seperti Ishak, dia melakukan sesuatu. Dalam hal ini dia menabur. Dia taat dan dia menabur, dia melakukan sesuatu, dia tidak berpangku diri dan beralasan dengan Tuhan atau berargumentasi dengan Allah. Tuhan, sepanjang tahun engkau lihat tanah ini tidak bisa dicangkul, tidak bisa ditanam. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatkah saudara, pada waktu ketika Petrus dan kawan-kawan, ketika mereka semalam-malaman
mereka melepas jala, mereka melempar jala di danau Tiberia, saudara. Tentunya untuk mendapatkan hasil, supaya mereka bisa langsung ada keberlangsungan kehidupan mereka. Mereka bisa mendapatkan uang untuk menangkap ikan, untuk menjala ikan dan lain sebagainya. Tetapi semalam yang sudah berlalu, saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan hasil. Nah, dalam keadaan gundah gulana seperti itu, saudara, dalam keadaan putus asa, dalam tanda petik, sekali lagi saya mau katakan, tiba-tiba Yesus menyuruh mereka untuk pergi lagi, bertolak lagi ke tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka tetap mengikuti perintah Tuhan, mengikuti perintah Yesus. Mereka pergi, dan pada waktu itu, ketika mereka melemparkan jala, ketika mereka menangkap ikan di tempat itu yang semalam-malaman itu mereka tidak mendapatkan hasil, besoknya mereka mendapatkan hasil. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Intinya adalah apa? Mereka tidak berargumentasi, mereka tidak membuat alasan, walaupun mereka adalah nelayan-nelayan yang tangguh ya di seputaran danau itu, dan tahu kapan ada ikan dan kapan tidak ada ikan. Tetapi pada waktu itu mereka tidak mendapatkan hasil. Tetapi ketika Yesus menyuruh, nah di sini saudara, mereka melakukan sesuatu. Artinya mereka tetap pergi untuk membuang jala, dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Mereka mendapatkan hasil yang lebih daripada apa yang mereka harapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, walaupun keadaan seperti ini, saudara, ya, dalam keadaan dunia seperti ini, jangan saudara berdiam diri. Saudara tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara lakukan sesuatu dalam keadaan-keadaan seperti ini. Jangan hanya saudara berputus asa, lalu mengingat-ingat keadaan-keadaanmu yang dahulu kala. Engkau lagi hebat, engkau lagi berkehidupan yang berkecukupan. Tapi ketika ada pandemi seperti ini, saudara, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, banyak hal yang perlu kita buat, saudara-saudara, dalam hidup ini. Jadi sekeliling kita keadaan yang tidak memungkinkan, saudara, tetap kita melakukan sesuatu. Tetap kita harus bergerak, saudara. Kita do something, ya, kita melakukan sesuatu. Untuk apa, saudara? Ya, selain kita taat itu kepada suara Tuhan, kita harus melakukan sesuatu. Karena dengan berdiam diri, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa saudara hasilkan? Ya, nah, dalam keadaan seperti ini, bukan hanya ketika saudara mengerjakan sesuatu, tapi saudara tetap berdoa. Saudara tetap berdoa. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, hal yang pertama, kita tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama adalah kita taat dan setia, dengar-dengaran dengan apa yang disampaikan Tuhan. Dan yang kedua, lakukan sesuatu. Jadi jangan berdiam diri. Walaupun mungkin keadaan di kiri kanan seolah-olah tidak mendukung, keadaan di kiri kanan seolah-olah tidak mensupport kita, tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berdiam diri. Hal yang ketiga, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat saudara di dalam ayat selanjutnya. Di dalam ayat 23 dikatakan, dari situ ia pergi ke Berseba. Dari situ ia pergi ke Berseba. Ceritanya seperti apa, saudara? Nah, ketika saudara Ishak ini diberkati Tuhan, ketika Ishak mendapatkan hasil yang luar biasa karena dengar-dengarannya dia, karena ketaatannya dia, dan dalam keadaan hopeless seperti itu, dalam keadaan kering kerontang, dalam keadaan susah sulit seperti keadaannya, dia tetap melakukan sesuatu dan akhirnya dia diberkati Tuhan. Dalam keadaan ini saudara, saya tidak bicara tentang berkat Tuhan ya, tetapi lebih kepada sifat-sifat dalam diri kita. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau dengar-dengaran, apa yang kita mau dengar dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama dia tetap taat dan dengar-dengaran. Yang kedua, dia melakukan sesuatu. Nah, ketika dia diberkati Tuhan sehingga orang lain mulai iri kepadanya, orang lain merasa bahwa dia lebih hebat daripada orang-orang penduduk setempat yang ada, saudara, timbul iri hati dan mereka mengusir dia. Nah, dari tempat-tempat itu saudara, dia mulai membuka kembali atau menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman ayahnya, yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Ishak tidak lagi sekali lagi berargumentasi dengan orang-orang itu, saudara, tetapi dia mengikuti. Ketika mereka mengusir dia,
dia keluar dari tempat itu. Dan ketika dia pergi ke Sitna, saudara-saudara, untuk menggali sumur yang tepat itu, ketika dia mendapatkan air yang banyak di situ, tapi orang-orang Filistin nggak senang. Orang-orang Filistin nggak senang, jadi hamba-hamba Ishak dan hamba-hamba orang Filistin itu akhirnya bertengkar, saudara. Sehingga Ishak menamai tempat itu adalah Sitna, ya saudara. Dari tempat itu dinamakan Sitna. Kemudian dari Sitna mereka pindah ke Esek. Di Esek pun mereka bertengkar di sana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian dari Esek, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, dia pindah ke Rehobot. Nah, di Rehobot ini, ketika mereka mendapatkan tempat di Rehobot ini, dalam ayat 22, saudara, saya bacakan kepada saudara, dikatakan ia pindah dari situ dan menggali sumur. Artinya Ishak nggak putus asa dengan keadaan yang ada. Dia pindah dari tempat itu, dia menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sebab sumur ini dinamainya, dan kemudian sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi ketika mereka dari Sitna, Esek, dan akhirnya mereka tiba di Rehobot, di situ mereka mendapatkan kelonggaran, ya saudara. Jadi mereka dari Esek, Sitna, dan mereka pindah ke Rehobot. Di Rehobot mereka mendapatkan kelonggaran. Tapi justru, saudara, disinilah awal, biasanya dari sinilah awal ada begitu banyak orang yang jatuh, tidak mau beribadah lagi, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Karena dalam keadaan nyaman seperti itu, dalam zona-zona seperti itu, saudara, ada begitu banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Ketika mereka ada dalam pergumulan, ketika mereka ada dalam kesulitan, ketika mereka ada dalam keadaan ada begitu banyak masalah, saudara, mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan, tapi dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara, nah, dari masalah demi masalah yang timbul, dari Esek, Sitna, saudara, kemudian di Rehobot, dan di Rehobot mereka mendapatkan kelonggaran. Tetapi Ishak tidak berdiam diri sampai di situ, saudara. Artinya dia memiliki banyak sekali kekayaan, dia memiliki harta yang Tuhan titipkan bagi dia, saudara. Tetapi dia tidak berdiam diri. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari Rehobot, saudara, dalam keadaan nyaman seperti itu, dalam keadaan longgar seperti itu, mereka bisa melakukan apa saja. Tapi dari situ, saudara, Ishak pindah lagi. Di dalam ayat 23 dikatakan dari situ, artinya dari Rehobot, dia pergi ke Berseba, saudara. Dan di Berseba itulah pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ketika di Rehobot, kemudian mereka pindah ke Berseba. Jadi intinya adalah Ishak ini tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Intinya adalah dia tetap mencari Tuhan, saudara. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bersuara kepadanya, Tuhan berbicara atau berfirman kepadanya dan menampakkan diri kepadanya, di tempat itu, saudara, dia buat mezbah. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita jangan fokus dengan keadaan, kita jangan fokus dengan masalah, problem-problem yang timbul, saudara. Tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita fokus kepada Tuhan, artinya kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan ada masalah kiri kanan kita, saudara, dalam keadaan dunia seperti ini, kita tetap melakukan sesuatu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan tinggal diam, saudara. Tetap cari Tuhan dan fokus Tuhan, sama seperti Ishak. Dan pada akhirnya Ishak bertemu dengan Tuhan. Nah, intinya, saudara, adalah marilah harta, berkat, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita atau masalah-masalah yang ditimbulkan, itu hanya pernak-pernik saja dalam kehidupan kita. Intinya adalah Tuhan mau menguji kita. Mau nggak kita berorientasi kepadanya? Mau nggak kita bertemu dengan Dia? Saya percaya, saudara, dalam keadaan seperti ini, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita bukan fokus kepada masalah. Dan kita tetap melakukan segala sesuatu. Tetap melakukan sesuatu dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan pandemi seperti ini. Dan yang ketiga, dan akhirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Ini yang menjadi cita-cita kita. Ini yang menjadi tujuan kita. Supaya kita tetap berjumpa dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita dan membuat saudara tetap kuat di masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini yang boleh kami dengar. Bapa di sorga, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami percaya setiap kami dikuatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biar Tuhan pertolongan-Mu datang dalam kehidupan kami, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Bapak, kami percaya Tuhan, dalam keadaan seperti ini kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, ketika dalam keadaan hopeless, dalam keadaan putus asa, kami tetap melakukan sesuatu dan Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami tidak ada masalah Tuhan, walaupun di sekeliling kami ada begitu banyak masalah, tetapi Tuhan, kami tetap melakukan sesuatu. Kami tetap fokus kepada Tuhan, kami tetap mencari Tuhan, karena kami percaya dalam keadaan-keadaan seperti ini pasti kami akan menemukan Tuhan. Berkati setiap kebenaran firman Tuhan, berkati setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini dan khotbah ini, kiranya mereka tetap kuat dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tunduk kepada otoritas dan struktur kepemimpinan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Angelika Pinky, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Shalom jemaat terkasih, karena adanya perpanjangan penerapan PPKM darurat sampai 9 Agustus 2021, maka GSJ ACWS Gatsu untuk sementara mengadakan ibadah online pada hari Minggu 8 Agustus 2021 yang dapat diakses mulai pukul 7 WIB di channel YouTube dan Facebook GSJ ACWS Gatsu. Untuk minggu-minggu selanjutnya, kami akan memantau perkembangan yang ada dan menginformasikan lebih lanjut. Mari bersama kita satukan hati terus mendoakan bangsa Indonesia tercinta. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Doa tengah minggu dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 WIB melalui live streaming Facebook dan YouTube GSJ ACWS Gatsu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada peserta yang telah mengikuti kelas PWJ 401. Tuhan Yesus memberkati. Kelas PWJ 501 akan dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021, pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan cara mentransfer melalui via Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Atau dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan diserahkan ke sekretariat gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah online kami di setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mohon berkat-Mu atas umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati keluar masuk umat-Mu dengan damai sejahtera, dengan perlindungan daripada Tuhan. Menjauhkan umat-Mu daripada terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan tutup bungkus umat-Mu dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Agar umat-Mu tetap ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib ya Tuhan. Sepanjang seminggu ke depan ini dan untuk selama-lamanya.
Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, negeri yang kami cintai, yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kami berdoa Tuhan, berikan belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami berdoa agar Tuhan menyembuhkan Indonesia. Tuhan membebaskan bangsa kami dari laju ya Tuhan penularan COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan memagari Indonesia dengan pakar-pakar perlindungan Tuhan, agar Indonesia kembali survive, kembali bangkit, kembali menjadi sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, dan ya Tuhan para menteri dan semua pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, sehingga mereka Tuhan memberikan hikmat dan marifat daripada Tuhan untuk dapat ya Tuhan memikirkan dan melakukan ya Tuhan semua tindakan-tindakan pencegahan dan juga ya Tuhan pemulihan daripada Indonesia. Kami berdoa untuk nakes, semua aparat pemerintah ya Tuhan, polisi, tentara, semua ya Tuhan gugus tugas. Kami berdoa biarlah Tuhan mengurapi mereka, melindungi, memberi kesehatan di dalam bekerja siang dan malam ya Tuhan, untuk memutus rantai penyebaran COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar ya Tuhan penyebaran COVID dapat ditekan dan semakin turun di Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan setiap pasien-pasien COVID ya Tuhan, apapun yang sedang mereka alami baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menyembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sebentar kami akan bawa. Biarlah Tuhan memberkati, menguduskan agar persembahan ini menjadi pelebaran bagi pekerjaan-Mu. Berkati persembahan persepuluhan, janji iman, ucapan syukur yang kami bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati umat-Mu berlimpah-limpah di masa yang sulit ini. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka menjadi berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, Amin.